Debut manis berakhir kemenangan telak, namun John Herdman justru membuka luka tersembunyi di tubuh timnas Indonesia. Skor 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di FIFA Series tak membuatnya puas, karena ada catatan merah yang mengganggu performa tim. Ia menyoroti celah di lini pertahanan yang dianggap terlalu mudah ditembus, sesuatu yang bisa berakibat fatal di level internasional. Menurutnya, satu kesalahan kecil saja cukup untuk mengubah hasil pertandingan dan menghancurkan momentum kemenangan tim. Selain itu, disiplin taktis menjadi sorotan utama, karena pemain dinilai belum konsisten menjaga struktur permainan selama 90 menit penuh. Herdman menegaskan bahwa organisasi tim harus tetap rapi, baik saat menyerang maupun bertahan tanpa kehilangan fokus sedikit pun. Performa individu juga tak luput dari kritik, terutama Ramadan Sananta yang dianggap belum tampil maksimal di laga tersebut. Namanya bahkan dibandingkan dengan Mauro Zylstra yang dinilai lebih efektif dalam memanfaatkan peluang di lapangan. Tak berhenti di situ, Herdman membawa standar tinggi dari pengalamannya bersama tim nasional Kanada ke dalam skuad Garuda. Ia menekankan pentingnya mentalitas pemenang yang konsisten, bukan hanya muncul saat tim sedang unggul di pertandingan. Bagi Herdman, kemenangan besar bukan akhir tujuan, melainkan awal untuk membangun tim yang benar-benar kompetitif di level dunia. Kini, tekanan ada pada para pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu berkembang dan menjawab kritik tajam tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberi peringatan tegas usai kemenangan timnas Indonesia. Kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis diapresiasi, namun ia menegaskan perjuangan belum selesai dan ujian sesungguhnya baru dimulai. Ia meminta para pemain tidak larut dalam euforia karena lawan berikutnya memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Fokus dan disiplin kini menjadi harga mati jika skuad Garuda ingin melangkah lebih jauh di FIFA Series. Lawan yang dihadapi adalah Bulgaria, tim kuat wakil UEFA yang datang dengan performa mengerikan di turnamen ini. Mereka bahkan mencatat kemenangan besar 10-2 atas Kepulauan Solomon, sebuah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Erick menilai laga ini sebagai ujian nyata bagi era baru di bawah pelatih John Herdman. Mental, kedisiplinan, dan fokus penuh selama pertandingan menjadi syarat utama untuk bisa bersaing di level dunia. Meski begitu, ia tetap melihat kemenangan sebelumnya sebagai modal penting untuk membangun kepercayaan diri tim. Namun, kepercayaan diri saja tidak cukup tanpa penyesuaian strategi yang cepat dan tepat dari tim pelatih. Para pemain dituntut tampil lebih matang tanpa kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan lawan dengan mudah. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana timnas Indonesia menjawab tantangan besar di laga penentuan tersebut. Momen langka terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno usai timnas Indonesia menang telak 4-0. Di tengah euforia kemenangan, Rizky Ridho justru menciptakan suasana penuh makna. Ia mengajak pemain Persija dan Persib berkumpul untuk berfoto bersama di tengah lapangan yang masih hangat oleh sorak penonton. Langkah sederhana ini langsung mencuri perhatian karena dilakukan di tengah panasnya rivalitas kedua klub di Liga 1. Ridho menegaskan bahwa saat mengenakan seragam merah putih, tidak ada lagi sekat antara Persija dan Persib di lapangan. Pesannya jelas, semua pemain harus bersatu demi satu tujuan yang sama, yaitu membela nama Indonesia di kancah internasional. Ajakan itu disambut hangat oleh pemain seperti Muhammad Ferrari dan Rahmat Irianto tanpa ragu. Keharmonisan ini menunjukkan bahwa ruang ganti timnas kini dipenuhi semangat kebersamaan di bawah arahan pelatih John Herdman. Aksi tersebut langsung mendapat respons positif dari para supporter yang melihatnya sebagai simbol perdamaian antar klub. Banyak fans berharap momen ini bisa meredam ketegangan yang selama ini sering muncul di level kompetisi domestik. Lebih dari sekedar foto, momen ini menjadi pesan kuat bahwa sepak bola bisa menyatukan perbedaan yang ada. Kini publik menanti apakah semangat persatuan ini bisa terus terjaga saat timnas menghadapi tantangan berikutnya. Jelang final FIFA Series, nama Beckham Putra Nugraha justru ramai dibicarakan media Bulgaria. Performa gemilangnya saat mencetak 2 gol ke gawang Saint Kitts and Nevis membuatnya disebut ancaman serius di laga puncak. Media Bulgaria memuji kecerdasan Beckham dalam membaca ruang dan kemampuannya lolos dari jebakan offside lawan. Ketika berhadapan dengan kiper, ia dinilai memiliki ketenangan luar biasa yang membuat peluang berbuah gol semakin besar. Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, juga mengakui kualitas skuad Indonesia yang semakin kompetitif. Ia menyoroti banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, namun tetap memberi perhatian khusus pada pemain lokal. Menurutnya, Beckham menjadi contoh nyata efektivitas pemain domestik yang mampu bersaing di level internasional.
Namun di balik pujian tersebut, kondisi skuad Bulgaria justru dilaporkan tidak sepenuhnya ideal jelang laga penting ini. Beberapa pemain kunci seperti Ilya Gruev dan Marin Petkov dikabarkan enggan bergabung. Faktor kelelahan perjalanan jauh ke Jakarta dan resiko cedera menjadi alasan utama yang mengganggu persiapan tim. Di sisi lain, Beckham datang dengan kepercayaan diri tinggi usai terpilih sebagai pemain terbaik di laga sebelumnya. Kini, sorotan dan pujian dari lawan justru menjadi bahan bakar tambahan bagi Garuda untuk memburu kemenangan. Kemenangan 4-0 Timnas Indonesia membuat John Hartman akhirnya angkat suara soal kekuatan timnya. Ia menilai skuad Garuda kini memiliki banyak pemain kreatif yang mampu menghadirkan variasi serangan berbahaya. Menurutnya, lini tengah menjadi kunci utama karena mampu mengatur ritme sekaligus membuka celah pertahanan lawan. Kedalaman skuad yang dimiliki juga membuat permainan Indonesia terlihat lebih hidup dan tidak mudah ditebak. Salah satu yang mendapat sorotan adalah Beckham Putra Nugraha dengan kontribusi besarnya di pertandingan sebelumnya. Hartman memuji kemampuannya dalam membongkar pertahanan rapat lewat pergerakan cerdas dan keputusan cepat. Ia juga menilai pemain Indonesia memiliki kecepatan berpikir yang baik saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Hal inilah yang membuat gol-gol tercipta dengan efektif tanpa harus membuang terlalu banyak peluang di lapangan. Meski dikenal disiplin, Hartman ternyata memberi kebebasan bagi pemain untuk berkreasi di area sepertiga akhir. Ia percaya improvisasi menjadi kunci untuk menciptakan peluang tak terduga yang sulit dibaca lawan. Pendekatan ini membuat permainan Indonesia lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Kini, kreativitas tersebut diharapkan kembali menjadi senjata utama saat menghadapi tantangan berikutnya. Jelang laga final, John Hartman mengeluarkan peringatan keras yang bikin suasana langsung tegang. Ia menegaskan Timnas Indonesia tidak boleh melakukan satu kesalahan pun saat menghadapi Bulgaria di partai puncak. Menurut Hartman, ada satu titik lemah yang bisa menjadi awal kehancuran jika tidak segera diperbaiki oleh skuad Garuda. Kesalahan itu adalah hilangnya fokus saat transisi bertahan, momen kecil yang sering dianggap sepele oleh pemain. Padahal di level internasional, 1 detik kelengahan saja bisa langsung berujung gol bagi lawan yang siap menghukum. Hartman menilai Bulgaria punya kualitas yang cukup untuk memanfaatkan setiap celah sekecil apapun di lapangan. Ia mengingatkan bahwa tim Eropa dikenal memiliki penyelesaian akhir yang sangat dingin dan efisien. Kesalahan posisi atau terlambat menutup ruang akan langsung dibayar mahal tanpa kesempatan kedua bagi Indonesia. Meski menang telak sebelumnya, Hartman masih melihat lini belakang Indonesia belum benar-benar solid sepanjang laga. Ada momen ketika pemain terlalu fokus menyerang hingga melupakan keseimbangan di sektor pertahanan. Hal itu menciptakan celah besar yang berpotensi dimanfaatkan pemain cepat Bulgaria dengan sangat efektif. Situasi seperti ini disebut Hartman tidak boleh terulang jika Indonesia ingin keluar sebagai juara. Ia juga menekankan pentingnya disiplin selama 90 menit penuh tanpa kehilangan konsentrasi sedikit pun. Pemain seperti Rizky Ridho diminta menjadi pemimpin yang menjaga fokus lini belakang sepanjang pertandingan. Menit awal dan akhir laga disebut sebagai fase paling krusial yang sering menjadi penentu kemenangan. Selain itu, keunggulan fisik Bulgaria menjadi ancaman serius, terutama dalam duel udara dan situasi bola mati. Jika melakukan pelanggaran ceroboh di area berbahaya, Indonesia bisa menghadapi tekanan besar yang sulit dihentikan. Kini, semua bergantung pada kesiapan mental dan disiplin tim untuk membuktikan bahwa mereka siap naik level.